Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur alhamdulillah pada saat dan detik ini Allah masih karuniakan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang tidak akan pernah sebanding dengan apapun. Saking besarnya nikmat ini tidak akan pernah bisa membandingnya apapun yang ada di dunia ini, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang semoga dengan kita terus bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok di hari akhir kita dikenali oleh Nabi Muhammad dan pantas mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti selepas kita meninggal dunia, kita nanti akan dibangkitkan kembali dan kemudian kita akan digiring pada sebuah mahsyar. Mahsyar itu artinya lapangan yang tidak ada tumbuhan. Dan saat itu Nabi mengatakan disebut faza'ul akbar, saat dan detik yang paling menegangkan. Saking dahsyatnya kejadian itu, ini mengalahkan yang lain ini. Fase kita melewati alam yang paling menegangkan adalah ketika kita di mahsyar. Saking beratnya mahsyar itu sampai suami nggak kenal istri, istri nggak kenal suami, anak nggak kenal ibunya, ibu nggak kenal anaknya, kecuali satu orang yang bisa mengenali kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita di dunia banyak ngucapin salawat ke Nabi Muhammad, nanti di akhirat kita nggak ngaluh kalau nanti kita dicari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pantas mendapatkan pengayoman, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua amalan istimewa lagi setelah kemarin kita bahas dua, yang sekarang dua, zikir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam kitab Al-Mustadrak. Nabi mengatakan, inna fid dunya rawdatain fa idza marartum farta'u ilaihima wa ma huma ya Rasulullah, hilaqul ilm wa hilaqul dzikr. Di dunia itu ada dua taman surga. Kalau kalian sedang berjalan, jalan-jalan, kau nemukan dua taman surga itu, farta'u ilaihima, maka bergabunglah dengan dua taman surga itu. Kenapa Nabi mengatakan kita suruh bergabung? Karena kita pasti punya cita-cita untuk masuk surga. Kan aneh kalau ada orang ditanya cita-citanya masuk kemana? Surga. Tapi ketika di dunia ada tamannya, ogah. Kan aneh. Nabi mengatakan di dunia ada dua taman surga itu. Wa ma huma ya Rasulullah? Apa dua taman surga yang ada di dunia itu? Nabi mengatakan hilaqul ilm, dan dalam riwayat yang lain halaqatul ilm wa halaqatul dzikr. Orang yang duduk melingkar dalam rangka membahas ilmu, halal haramnya sebuah perkara, majelis taklim. Orang Islam ini kalau masih mau ngaji, insya Allah Islam jaya. Tapi kalau orang Islam udah nggak mau ngaji, ya wajar kalau seandainya hari ini orang Islam banyak tertinggal. Bahkan terkadang orang Islam tuh hari ini meributkan sesuatu yang nggak penting. Mohon maaf, sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang mungkin udah diributkan dari zaman dulu. Masalah kunut subuh dari zaman dulu, 80-70 tahun sudah dibahas sama orang-orang tua kita. Bahkan ada pendapat ulama-ulama yang membeberkan itu. Tapi kadang-kadang karena kita kurang ngaji, sampai hari ini masih dibahas dan nggak selesai-selesai. Kalau pembahasannya untuk menemukan satu titik keilmuan dan wawasan, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang pembahasannya untuk menyudutkan dan menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan dirinya. Kenapa? Karena kurang ngaji. Hati ini mati. Kalau nggak mau datang ke pengajian, nggak mau ngaji, hati ini mati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanwirul Hawalik, Fawaidul Mukhtar li Salikil Akhirah, beliau mengatakan orang kalau satu minggu minimal nggak ngaji 2 kali, maka hatinya mati. Makanya Sayyidina Muhammad pun satu minggu punya 2 majelis taklim, kalau nggak salah Selasa pagi sama Jumat pagi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa nggak tiap hari saja? Nabi mengatakan, takut umatku bosan, takut sahabat-sahabatku bosan. Dia yang pertama pengajian, majelis taklim, majelis ilmu. Yang kata Nabi juga dikatakan, kalau seandainya Allah tunjukkan pahala majelis taklim itu kepada segenap umatku, laqtatalu alaih, maka umatku berbunuh-bunuhan rebutan tempat di tempat pengajian itu. Yang kedua, wa halaqatuz dzikr,
orang yang duduk melingkar dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu boleh sir, boleh jar, boleh pelan, boleh keras, boleh. Yang biasa zikir sir itu Sayyidina Abu Bakar. Ketika ditanya sama Rasul, kenapa ya Abu Bakar kau kalau zikir sir? Kata Abu Bakar mengatakan, ini akhafullah rabbal alamin. Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar kalau zikir keras. Ditanya, kenapa kalau zikir kau keras? Kata Sayyidina Umar, supaya nggak ngantuk matanya. Supaya nggak ngantuk matanya. Jadi zikir sir, zikir jahar silakan. Kemudian zikir itu boleh sendiri, boleh dengan jamaah. Dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, man dzakarani fi nafsi faqad dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in faqad dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Siapa saja seseorang yang berzikir dalam dirinya, artinya dewean, be himself, dengan dirinya sendiri, maka Allah menyebutkan dalam dirinya. Dalam sebuah kelompok, maka Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan diri dan nama kita dalam kelompok yang lebih baik. Ma qama qaumun khaffat illa bi dzikri ta'ala. Ma qama qaumun illa bi dzikri ta'ala khaffat 'alaihimul malaika wa anzala 'alaihimus sakinah wa anzala 'alaihimur rahmah wa dzakarallaha ta'ala mimma 'indah. Siapa saja ada satu kelompok kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum berarti banyak. Gak sendiri-sendiri, banyak. Karena kalau sendiri-sendiri namanya munajah, berbisik-bisik dengan Allah. Kalau banyak namanya istighotsah, berkumpul minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kan begitu. Kata Nabi, la yajtami umalaun fayad'u ba'dhum wa yu'minul ba'd illa ajabahumullah. Tidak berkumpul sebuah kaum yang satu mengaminkan, yang satu berdoa kecuali Allah ijabah doa itu. Apa kata Nabi? Tidaklah kumpul sebuah kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khaffat 'alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan berhimpun bersama dengan mereka. Wal malaku soffan soffa. Bahkan malaikat softnya lebih banyak lagi daripada orang yang datang itu. Wa anzala 'alaihimus sakinah. Dan Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Orang berzikir itu tenang. Orang yang suka mengaji zikir itu hidupnya lebih tertib, lebih tentram, lebih tenang. Kenapa? Karena rohaninya terus dikasih makanan. Jadi kita ini kadang-kadang lalai, saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan makanan fisik kita. Sebelum buka puasa nih, kita sibuk. Kita nak makan apa? Kolaknya berapa mangkok? Ini makanan zahir tuh, kolak, minum, makan, nasi padang, itu makanan zahir. Tapi makanan rohani apa? Zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya ketenangan yang Allah akan berikan kepada kita. Wa anzala 'alaihimur rahmah. Dikabulkan semua hajatnya. Terlebih Ramadan. Ramadan ini semua waktu itu bernilai semuanya. Kan ada tuh dalam sebuah riwayat waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Malam Jumat, antara adzan sama iqamah, ketika khotib duduk di antara dua khutbah, kemudian sepertiga malam, kemudian hari Jumat habis asar, itu kan mustajabah tuh. Ketika turun hujan lebat, itu mustajabah tuh. Di Ramadan lebih hebat lagi, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, semuanya mustajabah. Kapanpun kau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha ta'ala mimma indah. Bukan hanya itu, bahkan asma kita, nama-nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, bahkan bukan hanya kita, orang tua kita. Karena kita muliakan Allah, mentasbihkan Allah, mentahlilkan Allah, maka orang tua kita mungkin kalau andai kata yang sudah meninggal dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat orang tuanya. Kenapa? Anaknya sedang mengagungkan asmaku. Jangan kamu siksa dia. Kenapa? Karena darah dagingnya sedang mengagungkan asmaku. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat dari pemaparan yang saya sampaikan, yang istimewa lagi apa? Puasa. Kita perlu sadari bahwa puasa ini sesungguhnya adalah hasil daripada kerisauan Nabi Muhammad SAW atas keadaan umatnya. Jadi Nabi pernah menyampaikan itu ke Allah. Kata Nabi, ya Rob, ketika nanti umatku disandingkan dengan umat-umat yang lain, dengan umatnya Nabi Musa, dengan umatnya Nabi Isa, dengan umatnya Nabi Ibrahim, dengan umatnya Nabi Nuh, dengan umatnya Nabi Adam alaihissalam, umur mereka ratusan ribuan tahun, fisik mereka kuat-kuat. Sementara umatku, ya kita-kita nih, pendek, pesek, ngek. Umurnya pendek, belum tobat, mati. Baru tobat, mati. Umat zaman dulu ratusan ribuan tahun. Sudah begitu fisiknya kuat lagi.
Dalam satu riwayat, banyak dari kitab-kitab yang saya baca, umatnya Nabi Musa itu kalau sudah berzikir masuk ke dalam gua, mereka bertakhannus 200 tahun baru keluar. Saking dahsyatnya mereka ibadah, makan minum tinggal angkat tangan. Umatnya Nabi Musa paling minim ketika mereka masuk ke mihrab atau masjid, sujud di hadapan Allah minimal 3 hari baru bangun sujud. Allahu Akbar. Kita umat Nabi Muhammad umurnya 60-70 tahun, dari akil balik teler, lalai dengan Allah. Hanya waktu-waktu tertentu kita sadar, kemudian pas pensiun baru kembali ke Allah. Umurnya 55, umurnya udah 58, umurnya 60, pas sudah punya cucu baru ke masjid. 3-4 tahun, 5-6 tahun mati. Ini yang dirisaukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan satu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kemuliaan. Yang kemuliaan ini, kalau saudara-saudaraku paham, nggak pernah Allah berikan kepada umat manapun, termasuk umat Bani Israel yang pernah dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah Allah berikan ini. Bani Israel pernah dikasih makanan bahkan langsung dari surga, manna salwa. Bani Israel banyak dikasih nabi banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nabinya sakti-sakti. Tapi Bani Israel tidak akan pernah seistimewa umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ramadan. Bukan berarti mereka nggak ada puasa. Ada. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita puasa ini diwajibkan sebelum orang-orang kita juga sama diwajibkan. Bahkan syariat puasa mereka lebih dahsyat dari kita. Syariat puasanya Nabi Daud alaihissalam wa fi ba'd riwayah seumur hidup. Sehari puasa sehari batal. Syariat puasanya Nabi Musa, Nabi Isa, wa fi ba'd riwayah ampe pulicie 41 hari, satu kali sahur, satu kali buka. Jadi kalau sahurnya hari ini, bukanya nanti 41 hari kemudian. Umat Nabi Muhammad enak banget, 30 hari sahurnya berkali-kali, bukanya berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kolak 2 mangkok, air mineral 1 galon, mie goreng 1 mangkok, gorengan 1 kantong plastik. Hebatnya orang Indonesia, walaupun makan kolak 2 mangkok, kalau belum makan nasi, belum makan. Tapi tetap kita mulia, istimewa. Walaupun ini ada hadis, contoh, ada hadis yang masih dipertentangkan oleh para pakar hadis, itu sah-sah saja sebagai sebuah perdebatan ilmiah. Tapi saya kira ini sebuah kemuliaan. Jangankan kita ibadah di bulan Ramadan, baru seneng. Ada umat lain yang dikasih sama Allah, kamu senang dengan hari ini, kamu senang dengan bulan ini, Allah sudah haramkan jasadnya masuk neraka. Enggak, kecuali umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad jangankan Ramadan, baru senang. Man fariha bidukhil Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang seseorang baru gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah sudah haramkan jasadnya masuk neraka. Baru gembira. Bagaimana dengan ibadah? Di dalamnya ada apa? Di ibadah itu ada pelipat gandaan pahala. Kita barusan tadi sholat, misalnya sholat zuhur, kalau di bulan biasa 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau di bulan Ramadan, 4-nya tadi dikali 70. Setiap 70-nya dikali 700. Makanya umat Nabi Muhammad ini nanti masuk surganya pertama. Umat yang lain di belakang kita. Bukan karena asas kasih sayang Allah juga semata-mata, bukan. Tapi juga asas keadilan. Setelah diaudit umat Nabi Muhammad ini, catatan amal ibadahnya banyak luar biasa. Ada orang umurnya 60-70 tahun, tapi sholatnya ratusan ribu rakaat. Zikirnya ratusan jutaan kali. Sehingga ketika diaudit, masuk dulu. Bukan hanya itu. Ampunan dosa. 11 bulan andai kata kita bermaksiat kepada Allah, dengan 1 bulan ini kita serius, qiyamul lailnya serius, puasanya serius, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi ay wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Bahkan bukan hanya itu, wa ana adzibi. Kalau amalan yang lain dikatakan oleh Nabi untuknya, tapi khusus puasa, bahkan Allah sendiri mengatakan wa ana adzibi. Kullu amal ibni adam lahu illa shaumari wa ana adzibi. Setiap amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa untuk saya, kata Allah. Wa ana aji, urusannya langsung dengan Allah. Ini dahsyat ini. Maka semoga mumpung masih ada kesempatan kita bisa memperbaiki amalan di bulan suci Ramadan, karena hari ini hari yang baru beberapa hari, kita terus perbaiki dan perdalam. Ulama-ulama zaman dulu begitu. Imam Syafi'i 1 hari khatam Quran, malamnya khatam. Berarti Imam Syafi'i kurang lebih 1 bulan 60 kali khatam Quran. Nabi Muhammad SAW kalau udah masuk Ramadan, beliau mengencangkan tali pinggang sarungnya. Artinya apa? Dikencengin ibadahnya. Ayo sama-sama kita terus tingkatkan amal ibadah kita, karena dengan Ramadan inilah kita akan mungkin bisa dianggap lebih mulia, lebih hebat, lebih baik catatannya di antara umat-umat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.